Kecerdasan sejati bukan terletak pada kelicikan atau kemampuan menipu, melainkan pada kejernihan pikiran untuk mengenali apa yang penting, mengubah tantangan menjadi peluang, dan mengubah kekacauan menjadi keteraturan. Pengetahuan adalah fondasi yang menopang kekuatan sebuah kekaisaran yang abadi. Hari ini adalah kesempatan untuk membangun milik Anda dengan mengembangkan pola pikir yang siap menghadapi dan mengubah segala tantangan. Terinspirasi oleh ajaran filsuf Stoik, kita belajar bahwa bukan faktor eksternal yang mempengaruhi takdir kita, melainkan cara kita menghadapinya. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukanlah hal-hal itu yang mengganggu kita, melainkan pandangan kita tentangnya. Menyadari kekuatan pikiran kita adalah langkah pertama menuju transformasi realitas. Secara historis, kecerdasan, bukan kekuatan fisik, telah menjadi alat utama dalam menaklukkan, berinovasi, dan membentuk dunia. Ini bukan hanya soal memenangkan pertempuran dengan kekuatan besar, tetapi tentang menguasai seni berpikir jernih, meramalkan masa depan, dan bertindak dengan kebijaksanaan. Warisan sejati dibangun oleh mereka yang melihat dunia dengan perspektif yang unik, merencanakan lebih dari sekadar satu langkah ke depan, melainkan beberapa langkah. Kecerdasan bukanlah hadiah langka yang hanya dimiliki sebagian orang, melainkan sebuah seni yang bisa dikembangkan oleh siapa saja yang bersedia berinvestasi dalam peningkatan kemampuan mental mereka. Terinspirasi oleh Seneca dan Marcus Aurelius, kita memahami bahwa usaha yang berkelanjutan untuk mengembangkan cara berpikir dan persepsi adalah jalan menuju keunggulan sejati. Setiap pemikir besar memulai dari tempat yang sama. Pelatihan mental yang intens untuk melihat peluang di balik hambatan dan menjadikan tantangan sebagai pelajaran berharga. Tetap bersama kami hingga akhir, dan jika memungkinkan, beri like dan subscribe ke channel ini. Itu sangat membantu dan tidak memerlukan biaya. Mari kita mulai. Nomor 1. Mengubah pola pikir menjadi kunci keunggulan. Konsep pertama ini mengajarkan kita untuk memandang kecerdasan dan keunggulan bukan hanya sebagai hasil dari usaha yang sekali saja, tetapi sebagai transformasi yang berkelanjutan dalam cara kita melihat hidup, tantangan, dan pengambilan keputusan. Di dunia yang penuh perubahan cepat ini, kemampuan untuk berpikir secara strategis dan tetap tenang dalam menghadapi masalah adalah kunci menuju keunggulan sejati. Mengubah cara berpikir berarti melibatkan diri dalam proses yang mendalam, tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tetapi juga bagaimana kita merespons segala hal yang terjadi di sekitar kita. Dengan mengadopsi pendekatan yang bisa disebut sebagai mentalitas keunggulan, Anda tidak hanya satu langkah lebih maju, tetapi beroperasi pada tingkat pemikiran yang lebih tinggi, yang hanya dipahami oleh sedikit orang. Ini adalah bentuk pemikiran strategis yang terus berkembang, yang dibangun melalui latihan dan refleksi kritis yang mendalam. Pendekatan ini menempatkan Anda pada posisi lebih unggul, karena tidak hanya mengandalkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga kemampuan berpikir yang mengarahkan Anda pada keputusan yang lebih tepat. Pendekatan ini mendorong Anda untuk menjadi lebih introspektif dan disiplin dalam setiap langkah yang diambil. Setiap keputusan, besar atau kecil, dibuat dengan ketelitian seorang ahli yang sedang menciptakan karya seni. Ini menghasilkan proses berpikir yang lebih bijaksana, karena setiap tindakan didasarkan pada pemikiran yang matang dan jelas. Konsep ini juga selaras dengan ajaran para filsuf Stoik, seperti Epictetus dan Marcus Aurelius, yang menekankan kebajikan, disiplin, dan kesadaran diri sebagai fondasi untuk pengembangan diri yang berkelanjutan. Lebih dari sekadar mengumpulkan informasi, metode ini menawarkan pendekatan yang lebih menyeluruh untuk pertumbuhan pribadi. Dengan fokus pada kebajikan dan pengembangan karakter, Anda tidak hanya belajar menguasai dunia luar, tetapi juga dunia batin Anda. Seperti halnya latihan fisik untuk memperkuat tubuh, melatih mental setiap hari akan menguatkan pikiran dan jiwa Anda. Pada akhirnya, latihan ini akan membentuk mental yang tangguh, yang melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, bukan sebagai hambatan. Nomor 2, membangun ketegangan kognitif. Kenyamanan yang berlebihan bisa menjadi hambatan besar dalam perkembangan pribadi.
Rutinitas yang terlalu mudah diprediksi seringkali menyebabkan indera kita menjadi tumpul dan mengurangi rangsangan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan mental dan intelektual. Ketika pikiran kita terlalu nyaman dan tidak terpapar tantangan baru, kita mulai stagnan dan peluang untuk belajar atau berkembang pun terlewat begitu saja. Kita cenderung terjebak dalam pola pikir yang monoton, melewatkan kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kognitif. Disinilah filosofi Stoik memberikan wawasan yang berharga. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa karakter sejati dibentuk melalui kesulitan. Bagi mereka, setiap tantangan adalah kesempatan untuk berkembang. Yang mempengaruhi kita bukanlah keadaan eksternal, melainkan cara kita memandang dan meresponsnya. Oleh karena itu, menghadirkan ketegangan yang sehat dalam hidup, di mana kegagalan bisa menjadi risiko nyata, adalah cara yang efektif untuk membangkitkan kesadaran mental dan mendorong pertumbuhan. Ketika berada di ambang kegagalan, pikiran kita akan secara otomatis memasuki kondisi kewaspadaan tinggi, seperti mempersiapkan diri untuk pertempuran internal dengan tujuan utama untuk berkembang. Hal yang perlu diingat adalah bahwa ketegangan ini tidak harus dipandang sebagai beban atau tekanan. Sebaliknya, ketegangan ini adalah stimulasi yang sangat penting untuk pertumbuhan diri yang berkelanjutan. Ketegangan sehat ini mendorong kita untuk terus berlatih, belajar, dan berkembang. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, menghadapinya dengan kebijaksanaan memungkinkan kita untuk memperkuat karakter dan kemampuan mental. Ini adalah proses yang berkelanjutan, yang memperluas wawasan kita dan membuka potensi diri yang lebih besar dalam menghadapi tantangan hidup. Nomor 3, menguasai berpikir prediktif. Bayangkan Anda memasuki suatu situasi dan sebelum sesuatu terjadi, Anda sudah bisa merasakan apa yang akan datang. Inilah esensi dari berpikir prediktif, kemampuan untuk meramalkan tindakan dan hasil yang mungkin muncul berdasarkan pengamatan mendalam dan analisis yang cermat. Berpikir prediktif bukan sekadar ramalan atau spekulasi, tetapi pendekatan sistematis yang melibatkan pengamatan terhadap perilaku, pemahaman tren yang ada, dan penafsiran sinyal halus yang terjadi di sekitar kita. Kemampuan untuk mengantisipasi masa depan dengan akurat merupakan keterampilan yang sangat berharga dalam menghadapi kehidupan yang penuh ketidakpastian. Ini lebih dari sekadar menebak apa yang akan terjadi. Ini adalah pemahaman terhadap pola-pola yang ada di sekitar kita, baik dalam hubungan sosial, dinamika pekerjaan, atau situasi konflik. Berpikir prediktif mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap tanda-tanda yang ada, memahami kebiasaan atau kecenderungan orang, serta menginterpretasikan perubahan kecil yang bisa membawa dampak besar di masa depan. Dengan mengasah kemampuan berpikir prediktif, Anda tidak hanya memperdalam pemahaman tentang situasi yang sedang berlangsung, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk merencanakan masa depan dengan lebih sadar dan strategis. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk selalu siap menghadapi apa yang akan datang, karena Anda telah mengamati pola dan tren dengan seksama. Anda bisa mengantisipasi langkah-langkah berikutnya dan membuat keputusan yang lebih bijaksana dengan dasar pemikiran yang jernih dan observasi yang tajam. Berpikir prediktif juga mengingatkan kita pada ajaran Marcus Aurelius, yang menekankan pentingnya memahami dunia yang terus berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Melalui pendekatan ini, Anda tidak hanya dapat merespons dengan lebih baik terhadap keadaan yang ada, tetapi juga merencanakan tindakan dengan lebih matang, mempersiapkan diri untuk masa depan dengan ketenangan dan keyakinan. Nomor 4, mengasah kelincahan mental. Banyak orang terjebak dalam satu rencana atau strategi, bahkan ketika itu terbukti tidak cukup efektif menghadapi perubahan hidup yang tak terhindarkan. Mereka terperangkap dalam pola pikir yang kaku dan kesulitan untuk beradaptasi saat situasi berubah. Padahal kelincahan mental sejati adalah kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat, mengubah arah tanpa keraguan, dan tetap tenang meskipun berada di tengah kekacauan atau situasi yang kompleks. Ini adalah keterampilan penting yang memungkinkan kita tetap produktif dan efektif meskipun menghadapi ketidakpastian atau perubahan yang tak terduga. Fleksibilitas pikiran ini merupakan salah satu prinsip utama dalam pemikiran Stoik yang sangat dihargai.
Para filsuf Stoik mengajarkan kita tentang ketahanan mental dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan apapun yang datang. Bagi mereka, ketahanan bukan sekadar bertahan dalam kesulitan, melainkan juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cepat, mengubah strategi jika perlu, dan tidak terjebak dalam rutinitas yang sudah usang. Memiliki kelincahan mental berarti kita tidak terikat pada satu strategi atau cara berpikir tertentu. Kita siap menerima informasi baru, mengevaluasi kembali rencana kita, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif. Fleksibilitas ini memberi kita keunggulan di dunia yang terus berubah, karena kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang meskipun di tengah ketidakpastian. Seperti yang diajarkan oleh para Stoik, kita harus siap menghadapi dunia yang selalu berubah, memiliki kemampuan untuk mengubah arah atau strategi dengan cepat tanpa terjebak dalam kegagalan atau ketakutan. Ketika kita mampu melakukannya, kita menguasai seni untuk tetap tenang dan terkendali, siap menyesuaikan diri dan bertindak lebih efisien menghadapi tantangan yang datang. Nomor 5, pikiran di bawah tekanan. Saat kita menghadapi stres yang terkendali, otak mengaktifkan korteks prefrontal, bagian yang bertanggung jawab untuk pengambilan keputusan, pemikiran logis, dan pemecahan masalah. Namun, dalam situasi tegang, banyak orang justru panik, ragu, atau membiarkan stres mengaburkan penilaian. Hal ini bisa mengarah pada keputusan yang terburu-buru atau kurang efektif. Namun, dengan latihan mental yang terfokus, kita dapat melatih pikiran untuk tetap berkembang dan berfungsi dengan baik meski dalam tekanan, seperti yang diajarkan oleh filsuf Stoik. Filsuf Stoik seperti Seneca dan Epictetus menekankan pentingnya penguasaan diri dalam menghadapi tekanan. Mereka mengajarkan kita untuk tidak membiarkan stres menguasai, melainkan mengubah jalur saraf kita, melatih otak agar tetap jernih dan efisien meski menghadapi situasi rumit. Dengan cara ini, kita dapat membuat keputusan yang lebih rasional dan strategis meskipun dalam kesulitan. Latihan mental ini tidak hanya bermanfaat dalam krisis, tetapi juga dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Seperti seorang atlet yang melatih tubuhnya dalam kondisi ekstrim, kita bisa melatih pikiran untuk tetap tenang dan terkendali saat dihadapkan pada tekanan. Latihan ini merubah cara kita merespons stres, menjadikan tekanan sebagai alat untuk meningkatkan ketajaman berpikir dan pengambilan keputusan. Dengan terus berlatih menghadapi tekanan, kita akan semakin mampu beradaptasi dalam situasi kompleks dan membuat keputusan yang lebih efektif, membawa kita pada pencapaian yang lebih besar. Nomor 6, menguasai ketidakpastian. Keteraturan dan prediktabilitas seringkali menjadi hambatan terbesar dalam hal kekuatan dan efektivitas kita. Ketika orang bisa memprediksi langkah-langkah kita, kita kehilangan keuntungan dan kemampuan untuk mengejutkan atau beradaptasi dengan situasi yang berubah. Menguasai seni ketidakpastian berarti bertindak dengan niat dan strategi, sambil menyembunyikan tujuan sejati kita dan membiarkan orang lain meremehkan kemampuan kita untuk beradaptasi serta memperbarui diri. Ini bukan soal bertindak secara acak atau sembrono, melainkan menciptakan perilaku yang, meskipun mengejutkan, tetap sejalan dengan tujuan jangka panjang dan visi strategis yang telah kita tetapkan. Dalam hidup, terkadang kita harus membuat keputusan yang tak terduga bagi orang lain, yang mungkin tampak aneh atau bahkan membingungkan. Dengan cara ini, kita menunjukkan kemampuan kita untuk beradaptasi dan menggertak lawan dengan tindakan yang tak terduga, namun penuh perhitungan. Seperti dalam permainan strategi, jika lawan bisa memprediksi langkah kita, kita kehilangan kendali atas situasi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga ketidakpastian dalam taktik dan pendekatan kita, mengubah rutinitas dan pola perilaku agar tidak terlalu mudah diprediksi. Mengubah pola perilaku seperti merubah rutinitas harian, membantu mencegah orang lain menebak apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Dengan memvariasikan pendekatan, kita menghindari menjadi target yang mudah bagi mereka yang berusaha membaca gerakan kita. Bahkan berbagi informasi secara selektif, sambil menjaga inti strategi kita tetap tersembunyi, dapat menciptakan kebingungan di pihak lawan. Ketika orang merasa nyaman dengan informasi yang tidak lengkap,
Mereka merasa aman, sementara kita tetap melaksanakan rencana kita dengan hati-hati dan presisi. Inilah seni ketidakpastian yang dipelajari oleh para Stoik. Beradaptasi dengan dunia yang tak terduga dan menjaga keunggulan strategis dengan memanfaatkan ketidakpastian. Dengan menjaga langkah-langkah kita tetap tersembunyi dan mengejutkan orang lain dengan perubahan yang tak terduga, namun dihitung, kita terus mempertahankan kendali atas situasi. Ini adalah salah satu prinsip utama dalam filosofi Stoik yang mengajarkan kita untuk menguasai ketidakpastian dengan kebijaksanaan dan memanfaatkannya untuk keunggulan kita. Nomor 7, memanfaatkan kekuatan kecerdasan emosional. Kecerdasan bukan hanya tentang pemikiran logis, melainkan juga tentang kemampuan untuk memahami dan mengelola emosi, baik emosi kita sendiri maupun orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada situasi yang menguji kemampuan kita dalam mengendalikan diri, baik dalam hubungan pribadi, pekerjaan, maupun interaksi sosial. Kemampuan untuk mengenali, memahami, dan merespons perasaan kita, serta perasaan orang lain dengan bijaksana, adalah kunci untuk meraih kesuksesan yang lebih besar. Terinspirasi oleh ajaran Stoik mengenai penguasaan diri dan moderasi hasrat, kita belajar bahwa keseimbangan emosional sama pentingnya dengan intelektualitas dalam menjalani hidup yang penuh dan bermoral. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa emosi adalah bagian dari diri kita yang perlu dikelola dengan bijak, bukan diabaikan atau dihukum. Mereka mengajarkan bahwa seseorang yang dapat mengendalikan emosinya dengan baik akan meraih stabilitas dan kedamaian batin, yang memungkinkan mereka tetap tenang dan rasional bahkan dalam situasi paling menekan sekalipun. Praktik kecerdasan emosional yang efektif mencakup kemampuan untuk mengenali sinyal emosional yang halus, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan mengelola reaksi emosional kita dengan kesadaran. Salah satu cara melatih kecerdasan emosional adalah dengan memperhatikan sinyal-sinyal kecil, seperti ekspresi wajah, perubahan nada suara, dan gerakan tubuh orang lain yang bisa menunjukkan perasaan mereka yang sesungguhnya. Memahami hal ini memungkinkan kita berkomunikasi lebih efektif dan mempererat hubungan kita dengan orang lain. Selain itu, mendengarkan dengan aktif berarti kita tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga memahami pesan yang terkandung di balik kata-kata tersebut. Ini memperkuat komunikasi dan membantu kita lebih memahami perasaan orang lain. Mengelola emosi kita sendiri juga sangat penting. Mengetahui pemicu emosi kita dan belajar mengendalikannya dengan cara yang sehat merupakan keterampilan besar dalam mencapai kedamaian batin. Dengan menguasai kecerdasan emosional, kita tidak hanya dapat menjaga keseimbangan dalam diri kita, tetapi juga menginspirasi rasa hormat, membangun kepercayaan, dan memimpin dengan bijaksana. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengontrol semua perasaan atau situasi yang datang dalam hidup kita, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita meresponsnya. Dengan memahami dan mengelola emosi, kita bisa menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan kebijaksanaan, menciptakan kehidupan yang lebih seimbang, damai, dan penuh integritas. Kecerdasan emosional adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan sejati dan memiliki kehidupan yang bermakna. Kami sangat menghargai perhatian dan waktu yang telah Anda berikan untuk menyimak setiap langkah dan strategi yang telah dibagikan. Setiap topik yang dibahas di sini adalah bagian dari perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana mengasah kecerdasan mental, membangun ketahanan, dan mengembangkan pola pikir yang akan membawa Anda menuju kesuksesan pribadi yang luar biasa. Bagi Anda yang telah tetap bersama kami hingga akhir video ini, kami ingin mengucapkan terima kasih lebih lagi. Sebagai tanda bahwa Anda telah menyimak dan menyerap informasi dalam video ini dengan penuh perhatian, tinggalkan komentar dengan kata-kata kebijaksanaan terlindungi. Dengan cara ini, saya bisa mengetahui bahwa Anda telah menyelesaikan video ini dan siap untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan Anda. Jangan lupa juga untuk mengeksplorasi konten lainnya yang mungkin bermanfaat bagi Anda. Kami akan menyarankan beberapa video yang dapat memperkaya wawasan dan mendalami topik-topik lain yang relevan dengan apa yang telah Anda pelajari di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Teruslah berkembang dan mengejar keunggulan dalam setiap aspek kehidupan Anda.